kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, gerak. Berdoa dimulai. Mari kita isi semangat kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, sekarang silahkan anak-anak semua berdiri semua. Kita nyanyi dengan semangat ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Pelajaran apa kita hari ini? Agama, pendidikan agama Islam. Kira-kira hari ini ada yang nggak masuk? Atau masuk semua? Masuk semua. Kita absen dulu ya. Oke. Agizah Najwa Putri. Azhara Karunia Putri. Akbar Mudafa Pratama. Alhamdulillah hari ini kita masuk semua ya, dalam keadaan sehat semua. Sudah sarapan semua tadi di rumah? Sudah. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kasih sayang. Kalau ada temanmu jatuh, misal untuk membantu temanmu ini, kira-kira apa yang seharusnya kamu lakukan? Ternyata selain kita menolong teman kita, ada juga loh cara kita menunjukkan kasih sayang sama teman kita, yaitu dengan berkata lembut dan berperilaku jujur. Kira-kira gimana perasaan kalian kalau ada teman kalian yang berkata kasar? Sedih, sakit hati, gelisah. Apalagi yang kalian rasakan kalau ada teman kalian yang berkata kasar? Marah. Terus sebaliknya, kalau teman kalian berbicara dengan kalian dengan kata-kata yang lembut, yang baik, yang sopan, gimana perasaan kalian? Senang ya? Senang. Kalau teman kita ngomong sama kita dengan kata-kata yang baik, kita membalasnya dengan kata-kata yang baik juga nggak? Iya. Akan kita balas dengan kata-kata yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting sekali, yaitu kita akan belajar tentang berkata lembut dan berperilaku jujur. Kita mempelajari materi tentang
tentang berkata lembut dan berperilaku jujur, harapannya nanti kita semua bisa tahu apa sih itu berkata lembut, apa itu jujur gitu. Terus kita juga bisa membedakan mana perilaku yang baik, mana kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, dan mana kata-kata yang kasar. Kita juga bisa membedakan mana perilaku yang jujur dan mana perilaku yang tidak jujur alias bohong begitu. Terus yang terakhir, harapannya juga kita bisa menjadi pribadi yang selalu berkata lembut, menjadi pribadi yang selalu berperilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang siapa yang suka menonton video? Mau Ibu putarkan video? Sekarang Ibu putarkan video, teman-teman semua. Sekarang akan Ibu putarkan video. Teman-teman semua silahkan menyimak baik-baik ya. Isi videonya, pesan apa yang ingin disampaikan pada videonya. Pakai aja duitnya Bud, itu udah jadi hak kamu kok. Oke anak-anak, sudah nonton semua ya tadi videonya? Oke, tadi yang kita tonton video tentang apa saja tadi? Tentang kejujuran, terus tentang berkata lembut, ya tolong dan terima kasih tadi ya. Nah sekarang siapa deh yang mau memberikan tanggapan dari video yang tadi diputar? Oke silakan Dirin. Kita harus berkata jujur. Iya kata Dirin, Bu dari video tadi berarti kita memang benar-benar harus berkata jujur ya. Benar-benar harus kita tanamkan di diri kita. Oke ada lagi? Oke silakan. Alilai. Kita harus membiasakan berkata tolong dan terima kasih kalau meminta bantuan ke orang lain. Ya, kita harus membiasakan dari video yang tadi dilihat kata Alifa, kita berarti harus membiasakan tolong dan apa tadi? Terima kasih kalau meminta bantuan sama orang lain. Oke, tadi di video yang pertama tentang apa tadi? Tentang ada anak kecil. Siapa namanya tadi? Budi. Terus apa? Kenapa dia tadi? Di video tadi? Ketemu dompet. Yang nemu dompet, ada dompet orang jatuh, ya. Terus ditemuin sama si Budi. Dan orang itu udah entah kemana, gitu. Terus dia punya kesempatan beberapa kali untuk menggunakan uang tersebut. Dia juga dihasut nih oleh temannya tuh, ya udah gunain aja, gitu. Tapi dia ingat lagi pesan dari ibunya bahwa harus jadi anak yang jujur, kata ibunya tadi. Terus, jadi sekarang apa sih jujur itu? Ada yang tahu nggak? Jujur itu, oke baik. Jujur itu kita mengatakan apa yang terjadi ya sesuai dengan perkataan kita. Dan dari video yang tadi kita lihat tentang Budi, jujur itu juga berarti kita tidak mengambil hak orang lain. Dompet tadi hak
Ya, contohnya kalau kita minta bantuan sama orang lain, jangan lupa mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Tolong. Ya, tolong dulu. Setelah kita dibantu baru mengucapkan Terima kasih. Kalau bertemu teman di jalan bisa apa enggak? Nah, sekarang kita akan berdiskusi kecil ya. Silakan teman-teman semua bersama teman kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu tugaskan untuk mendiskusikan atau menuliskan dua saja contoh berkata lembut dan dua contoh perilaku jujur. Oke, Ibu bagikan sticky note ya. Yang hijau untuk berkata lembut, yang kuning untuk oke. Di ini udah dapat berapa, Nak? Belum dapat. Oke. Ini udah dapat berapa? Udah dapat 1. Dapat berapa, Putri? Oke. Baru ya, Kak, berkata lembut ya? Apa jujur? Jujur. Oke, dilanjutkan. Kalau sudah selesai nanti, Bu, silakan tunjuk tangan ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang masih belum selesai? Gak ada ya? Sudah selesai semua. Oke, jadi teman-teman sudah menuliskan dengan teman sebangkunya ya, sudah berdiskusi 2 contoh berkata lembut dan 2 contoh berperilaku jujur. Silahkan, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Oke, dari kelompok Riri duluan. Silahkan dibacakan. Ya, satu-satu, Nak. Kalau kita bicara jujur, kita punya banyak teman. Oh, itu contoh kata lembut ya. Apa yang contoh jujur? Oh, contoh jujur. Terus? Kalau bicara lembut, misalnya kita meminta tolong harus mengucapkan tolong. Kalau sudah ditolong harus mengucapkan terima kasih. Oke. Itu tadi sudah dibacakan satu ya. Satu contoh berkata lembut, satu contoh berperilaku jujur. Siapa lagi yang mau membacakan hasil diskusinya? Oke, selanjutnya dari Alifah dan Azaza. 2 contoh berkata jujur. Kita harus jujur terhadap orang lain. Tidak boleh menyelesaikan ujian. Oke, contoh berkata jujur menurut Azaza yang diberikan Azaza tadi tidak mencontek saat Ujian. Lanjut, Alifah. 2 contoh berkata lembut. Dari kata lembut menyapa orang lain. Nah, kalau sesama teman bergaul dengan teman itu menggunakan kata-kata yang baik dan yang lembut. Oke, nah sekarang kita akan tadi sudah semua ya membacakan di hasil diskusinya tentang dua contoh berkata lembut dan 2 contoh perilaku jujur. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bermain peran. Ada yang mau bermain peran? Ada. Kita nanti akan belajar bermain peran ya. Kita bagi dulu menjadi 2 kelompok besar. Oke, mau ibu yang bagi apa bagi sendiri? Ibu yang bagi. Ibu yang bagi. Oke, kalau ibu yang bagi kelompok 1 ya, sebelah kiri ibu kelompok 1 dengan 2 orang di belakang dan ini kelompok 2. Silahkan dibentuk bangkunya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, bentuk kelompok. Ya, disatuin aja. Ini juga disatuin aja. Dan ini agak ini. Ini yang gimana? Ayo, ke sini. Enggak, nanti ini biar ke sini. Sekarang kita sudah duduk dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok 1. Nah, kita
jujur. Dan untuk kelompok mawar, silakan membuat naskah memerankan berkata lembut. Gitu, berkata baik dan lembut. Oke, silakan. Apa? Punya mau ya, udah tak apa-apa. Oke, silakan berdiskusi. Jangan sekarang tulis. Ini ditulis. Yang Zahra. Dia udah pernah ditulis di bangku. Tulis di bangku. Sekarang tulis di belakang. Ini juga silakan didiskusikan ya. Dan nanti tunjuk siapa. Jadi semua kelompok nggak harus punya peran. Ya boleh perwakilan saja. Boleh dua, terdiri dari 2 atau 3 orang ya yang memerankan permainannya nanti. Oke, jadi silahkan didiskusikan siapa temannya nanti yang mau ditunjuk untuk memainkan peran tersebut. Kalau begini sudah? Oke, silahkan punya Ella juga nanti ditulis. Sudah? Ya. Kelompok mawar sudah ya? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok mawar kalau sudah selesai sudah ditunjuk siapa yang akan memainkan perannya? Ya, sudah. Kelompok tadi sudah selesai? Sudah ditunjuk temannya yang mau memainkan peran? Oke, kalau sudah selesai semua, kelompok siapa? Kelompok mana duluan yang mau maju? Mawar. Oke, kelompok mawar. Kelompok mawar memerankan apa? Mereka lembut ya? Ya. Oke, silakan. Sini aja. Enggak, jangan ke arah sana. Ya, gimana perannya? Aku dari sini lama. Ayo, tas aku berat sekali. Aduh, Ririn sini aku bantu bawakan bukumu ya. Terima kasih Zara, kamu baik sekali. Sama-sama, kalau bicara dengan teman harus lembut, biar teman senang. Yuk kita ke kelas sama-sama. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Oh, jadi tadi ceritanya si Ririnnya lagi bawa barangnya berat. Udah bawa tos, bawa buku lagi. Terus kata Ririn apa tadi? Aduh, Ririnnya keberatan ya, berat banget. Nah, terus si temennya Zahra selaku temannya si Ririn langsung bantu. Ayo, sini aku bantu. Terus apa tadi yang diucapkan Ririn setelah dibantu Zahra? Dengar nggak tadi? Apa? Terima kasih. Terima kasih ya, kata Ririn sudah dibantu. Terus kata Zahra, kalau kita berperilaku baik sama teman, berkata lembut, maka apa tadi? Apa tadi? Apa tadi yang dialog yang diucapkan Zahra? Yang terakhir. Sama-sama kalau bicara dengan teman harus lembut biar teman senang. Oh iya, biar temannya senang. Bagus sekali ya. Oke, sekarang silahkan. Dari kelompok tadi sudah siap belum? Sudah. Kalau sudah siap, oke silahkan. Mau di sana aja paling ke depan? Oh di situ aja berdiri tapi ya. Oke berdiri. Kalau siap memerankan Alifah dengan Ella. Oke, silahkan. Anak-anak, ayo kumpulkan PR matematika kalian. Bu Guru, saya lupa mengerjakan PR. Ayo minta maaf. Terima kasih sudah jujur, Ella. Lain kali harus lebih rajin lagi ya. Karena kejujuran itu lebih baik daripada berbohong. Iya Bu, saya janji akan lebih rajin. Ya, saya senang Bu Guru tetap sayang sama saya walaupun saya lupa. Oke, kasih tepuk tangan buat jadi kelompok melatih ini tadi memerankan apa? Berkata, memerankan perilaku jujur. Jadi tadi situasinya, berarti tadi situasinya di dalam kelas ya, di mana Alifah sebagai gurunya memberikan PR nih sama anak-anak ya. Terus ada satu anak yang lupa tidak mengerjakan PR, terus dia jujur mengakui bahwa Bu saya maaf ya Bu, minta maaf dulu tadi ya kan, Bu maaf ya saya belum mengerjakan PR. Terus kata gurunya, iya tidak apa-apa, terima kasih sudah mau jujur, kata gurunya. Terus kata si muridnya, iya Bu terima kasih juga masih sayang sama si muridnya gitu, walaupun tadi kelupaan mengerjakan PR. Bagus sekali, kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, siapa yang mau kelompok mana dulu nih? Oke, kelompok mawar dulu ya tadi yang panggil. Apa
pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok mawar dari peran yang tadi disampaikan, yang tadi diperankan? Kata lembut membuat teman merasa senang dan persahabatan semakin kuat. Kata-kata yang lembut itu membuat teman kita merasa senang dan persahabatan bisa menjadi semakin Kuat. Ada enggak kira-kira dari kelompok melati? Tidak ada. Tidak ada tambah cukup ya? Cukup. Oke, sekarang silakan kelompok melati menyampaikan pesan apa yang pengen disampaikan dari peran yang tadi diperankan. Oh, jujur itu nak membuat kita dipercaya sama orang lain, terus disayang sama orang lain. Ada tanggapan nggak dari kelompok mawar? Dari yang tadi disampaikan dari kelompok melati? Tidak ada, sudah cukup? Sudah. Oke, kalau sudah cukup, ibu punya permainan. Oke, ibu punya permainan. Pertama permainannya, halo, Arfan. Oke, bisa fokus lagi ke depan ya. Oke, ibu punya permainan. Nama permainannya jujur dan tidak jujur. Gitu. Jadi kalau yang ibu ucapkan ini perilaku yang jujur menurut teman-teman, maka kita semuanya berdiri. Kalau itu jujur. Kalau yang ibu sampaikan tidak jujur, contoh perilaku yang tidak jujur, maka kita langsung duduk. Paham? Kalau jujur berarti berdiri atau duduk? Berdiri. Kalau tidak jujur atau bohong? Jujur. Oke, bisa kita mulai ya? Oke, contoh. Mencontek saat ulangan. Oke, duduk semua ya. Oke, terus sekarang mengaku belum mengerjakan PR kepada guru. Oke. Terus kita nanti bergilir aja sama teman sebangku. Ya, bergilir. Dibacakan, satu temannya membacakan soalnya, yang satu temannya menjawab, diskusikan jawabannya. Misal, kalau menemukan uang di kelas, apa yang sebaiknya kita lakukan? Simpan diam-diam atau laporkan ke guru? Laporkan ke guru. Oke, pasangan pertama siapa yang mau maju duluan? Oke, Zahra sama Ridin, silakan maju. Karena nomor satu tadi sudah terjawab, sekarang nomor dua. Ya, soalnya juga bu, yang satu soalnya satu yang membacakan memilih ininya jawabannya. Ayo silakan. Kalimat mana yang lebih lembut? Ayo, silakan menjawab. Ayo kita berangkat bersama-sama. Oke, kita lihat jawabannya betul atau tidak ya. Berarti kita tadi jawabannya teman-teman pilih semuanya betul semua. Kasih tepuk tangan lagi. Tepuk tangan dulu ya. Ya, karena kita betul semua tadi mengerjakan game-nya. Kita kasih tepuk salut dulu. Sudah bisa belum tepuk salut? Bisa. Bisa. Ini kalau ibu bilang tepuk salut. Jempol kanan, Jempol kiri. Dua jempol. Anak-anak, ibu punya sebuah botol minuman ya. Oke, ibu tanya, kalau botol ini berisi minuman air putih atau air mineral, biasanya di warung harganya kisaran berapa? 5.000 ya? Oke, 5.000. Terus kalau misalkan botol yang kosong ini ibu isi es boba misal, kira-kira harganya kisaran berapa? 15.000. Oke, 15.000 ya. Kalau isinya es boba segini banyaknya misal 15.000. Berbeda ya nilainya berarti ya. Terus sekarang kalau botol ini ibu ganti isinya dari es boba, ibu buang es bobanya, ibu ganti dengan isi madu, kira-kira berapa kisaran harganya? Ada yang jawab 150, ada yang bahkan menjawab kisarannya 200.000. Berarti
mau Ibu sampaikan dari sebuah botol ini. Tadi botol ini kalau berbeda isi, kalau isinya lebih baik berarti nilainya juga makin baik ya. Nilainya makin banyak atau nilainya meningkat tergantung isinya. Kalau bahkan dia tidak ada isi, dibeli orang harga murah pun tidak mau, bahkan dia menjadi sampah. Sama halnya dengan diri kita. Sama halnya dengan diri kita. Bagaimana kita mengisi diri kita, begitu pula nilai kita. Mau nilainya tinggi apa nilainya rendah? Tinggi ya, bernilai tinggi. Nah, gimana caranya agar kita punya nilai yang tinggi? Yang pertama tentu kita harus belajar. Kita harus punya banyak ilmu. Kita harus mengisi diri kita dengan banyak hal yang baik, dengan ilmu, dengan perilaku baik, dengan kejujuran, dengan tanggung jawab gitu. Maka nilai dari diri kita juga akan meningkat. Sebaliknya kalau kita menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak jujur, tidak bertanggung jawab, kita nilainya menjadi kosong. Begitu. Tidak digunakan, kita bahkan sama orang lain tidak dipakai. Mau menjadi orang yang berguna apa tidak berguna ya? Benar. Mau meningkatkan kualitas dirinya? Maka kita menjadi botol tadi, kita tingkatkan kualitas diri kita. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan perilaku yang jujur. Siapa yang mau memberikan kesimpulan dari semua materi yang tadi Ibu sampaikan tentang perilaku baik dan jujur? Oke, silakan Elo. Aku mau berusaha selalu berkata jujur. Oke, Elo mau selalu berusaha berperilaku jujur dan selalu berusaha berkata baik Bu setiap hari. Oke, bagus. Ada lagi? Oke. Nah, Ibu bingung. Oke. Ririn. Dengan jujur dan lembut kita bisa punya banyak teman. Oke, dengan kejujuran dengan dan kata-kata yang lembut kita bisa punya banyak teman jadinya. Oke, silakan Anaza. Jujur itu berkata yang sebenarnya, bukan berbohong. Ya, jujur itu berarti berkata itu yang sebenarnya ya, sesuai antara kenyataan dengan yang diucapkan itu berarti sesuai. Ada lagi? Oke, silakan Sahel. Allah sayang pada anak yang jujur dan berkata lembut. Menuliskan perasaannya tentang hari ini, tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini, atau harapan ke depannya. Itu mau bagaimana, atau perasaan yang dirasakan hari ini seperti apa, itu boleh ya, mengungkapkan perasaannya. Akan Ibu bagikan di sticky note-nya, silakan tulis di sini. Jangan salah ya, tulisnya di belakangnya sini ya, lemnya di belakang, tempat lemnya. Oke? Tempat lemnya. Oke, sudah selesai semua. Kalau sudah, silakan sticky note-nya dikumpulkan, ditempelkan di sini. Nanti kita baca satu-satu. Ya, dikumpulkan. Ditempel. Coba, hari ini saya belajar kalau bicara lembut membuat teman kita menjadi senang. Dari mana ini? Dari siapa ini? Kok dari tulis namanya ya? Ada yang tulis namanya, ada yang enggak? Oke, gini. Dari Elo. Kalau saya berbohong, teman menjadi tidak percaya lagi sama saya. Maka saya harus berkata jujur, kata Elo. Nah, oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang berkata lembut dan berperilaku jujur. Bahwa berkata lembut itu anak-anak dan berperilaku jujur itu adalah akhlak baik yang harus mulai kita tanam di diri kita sedari kita kecil, ya, sejak dini mulai kita tanam ke diri kita. Maka mulai hari ini, mari kita mulai berlatih. Mari kita mulai membiasakan diri kita untuk berkata lembut kepada teman, kepada orang tua, kepada guru,
dan berperilaku jujur, baik itu di rumah maupun di sekolah. Dimanapun kita berada, kita berperilaku jujur. Apa tadi jujur? Mengucapkan perkataan ya yang kita ucapkan sesuai dengan yang terjadi. Gitu. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada salah-salah kata, Ibu minta maaf ya. Dimaafin kan? Ya, kita saling memaafkan. Kalau ada salah kata dari teman-teman semua sudah Ibu maafkan. Sampai jumpa minggu depan. Oke? Ibu akhiri. Wassalamualaikum.